yang kita rasakan dari agama, yang sudah kita alami dari perjalanan kita beragama, secara konkret efeknya dalam diri kita antara lain ini. Yang pertama apa? Pengalaman keagamaan itu sering melahirkan makna hidup. Membuat orang sadar bahwa hidup ini begini, hidup ini begitu. Setelah aku mematuhi perintah Tuhan untuk menolong fakir miskin, sekarang aku paham bahwa hidup ini hakikatnya ya saling menolong. Setelah mungkin engkau meniti jalan ilmu, istiqomah belajar, istiqomah ngaji, sekarang engkau sadar bahwa kuncinya hidup ini ya di ilmu. Nah, ini dapat makna-makna baru dari pengalaman keagamaan. Setelah aku rajin puasa, sekarang aku sadar bahwa manusia itu semakin kuat menahan diri, semakin mampu berpuasa, semakin dia tenang menghadapi dinamika hidup yang tidak jelas. Nah, ini dapat makna-makna. Kemudian ada juga yang mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ini biasanya karena terpenuhi yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Setelah menjalani agama, lega saya sekarang. Hidupku nyaman, dekat dengan Allah itu damai, tenang. Merasakan bahwa Allah itu membantu kita. Allah selalu dekat dengan kita. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, membuatku lebih tenang, lebih damai. Nah, ini buahnya pengalaman agama. Ada juga yang lebih aktif buahnya, yaitu apa? Rasa berdaya, atau di situ saya pakai kalimat keampuhan diri. Jadi rasa bahwa semakin semangat aku sekarang menjalani hidup, semakin kuat aku menanggung derita setelah menjalankan tuntunan agama. Semakin tidak penting menurutku dunia ini. Ini kan membuat orang tambah tangguh. Nah, ini efek pengalaman agama. Kemudian ada kalanya juga pengalaman agama itu jadi katarsis. Katarsis itu kadang disebut juga eskapisme, pelarian. Jadi jalan keluar. Kalau sumpek, kalau hidupmu sudah buntu semua, larilah ke Allah. Jalan keluar satu-satunya adalah dekat dengan Allah, alam. Jadi pengalaman agama jadi jalan keluar, jalan pembersihan diri, jalan pembebasan dari segala keterkungkungan, dari segala masalah. Itu aspek katarsis. Dan ada juga yang efek formal, yaitu pemenuhan idealisme. Setiap orang kan punya ideal-ideal, bagi yang beragama pasti dia punya ideal-ideal beragama. Maka menjalani agama dan mengalami agama itu ada unsur pemenuhan ideal ini. Menurutku orang beragama yang baik itu A, B, C, D, E. Nah, ketika dia menjalaninya dan mengalaminya, maka ada kelegaan luar biasa, dia sudah bisa memenuhi idealismenya. Ini nanti juga akan jadi sumber ketenangan, kedamaian. Hasil dari pengalaman beragama. Jadi ternyata setelah mengalami agama, ada beberapa efek. Kalau ini saya menyebutnya efek pragmatisnya, efek untuk hidup di dunianya. Ada makna hidup, ada ketenangan atau kedamaian hidup, ada keberdayaan diri atau keampuhan diri, bisa menjadi katarsis, bisa merupakan pemenuhan idealisme. Jadi bagi yang hidupnya kehilangan identitas, bingung saya ini apa dan siapa, agama punya jawabannya. Maka pengalaman agama memberi makna. Bagi yang hidupnya chaos, kacau, tidak karu-karuan, agama menawarkan ketenangan, kedamaian. Bagi yang merasa lemah, merasa terbatas, merasa serba kurang, agama menawarkan keberdayaan diri melalui kedekatan kita dengan Allah. Bagi yang sumpek, merasa terkungkung, terikat oleh banyak hal yang tidak penting, agama menawarkan katarsis, jalan keluar.
bagi orang-orang pinter yang punya idealisme beragama. Menjalani agama adalah pemenuhan idealismenya.